Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya bahwa pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita masih ada di acara Renungan Pagi, edisi 28 April 2023. Sebelum kita beraktivitas, saudara sekalian, mari bersama kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilahirkan kembali. Setiap orang akan berpikir, dilahirkan kembali artinya dilahirkan setelah yang pertama. Artinya proses kelahirannya akan 2 kali. Dan bahasa ini memungkinkan setiap manusia tidak akan bisa memahami maksudnya. Saudara tidak heran kalau Nikodemus pun demikian. Siapakah Nikodemus? Ia seorang Farisi, satu kelompok keagamaan Yahudi yang terkenal karena ketaatan mereka menjalankan hukum Taurat. Ia juga pemimpin agama Yahudi. Yesus menyebutnya sebagai pengajar Israel. Dia datang kepada Juru Selamat pada malam hari untuk mengajukan pertanyaan penting tentang keselamatan. Dengan demikian, pengetahuan dan kesalehan Nikodemus ternyata tidak perlu diragukan. Namun Nikodemus datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia. Ini hal yang sangat menarik, saudara sekalian, sebab para pemimpin agama Yahudi biasanya sangat tidak menyukai Yesus. Sebab dianggap Yesus adalah lawan yang mengajarkan perbedaan atau ajaran yang salah terhadap manusia. Tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka sudah terima dari nenek moyang mereka. Namun Nikodemus berusaha menemui Yesus di malam hari. Barangkali secara sembunyi datang pada Yesus, bukan dengan siang hari saat banyak orang yang melihat. Sebab takut dianggap pemberontak oleh rekan-rekan semasafnya jika ketahuan bahwa ia mendatangi Yesus, dan karena itu ia memilih saat yang sepi di malam hari saat tidak banyak mata yang memandangnya. Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini sangat menarik karena Yesus menjelaskan hal itu kepada Nikodemus yang memiliki latar belakang agama Yahudi yang sangat kental. Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Hal ini merujuk kepada apa yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal 36, nubuatan ayat yang ke-25 sampai 27. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa air adalah tanda pentahiran, sedangkan roh diberikan untuk memberitakan pembaharuan. Dan ini menegaskan bahwa dosa telah membuat semua orang tidak layak masuk ke dalam kemuliaan Allah kecuali bila dibaharui oleh roh. Saudara-saudaraku, dari sini kita mengetahui bahwa agama tidak dapat membawa manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Pengetahuan yang begitu luas dan begitu banyak terhadap hukum-hukum Tuhan ternyata tidak menjamin seseorang sudah mengenal Allah. Nikodemus merupakan contoh untuk fakta itu. Bahkan ia sudah mengajarkannya kepada orang lain, sebab Yesus menyapanya pengajar Israel.
Yesus menyebut dia sebagai pengajar Israel, yang artinya bahwa status yang sangat tinggi yang diembannya. Ia memiliki sudut pandang sosial agama yang lebih luas daripada manusia pada umumnya pada waktu itu. Ini memperlihatkan bahwa Nikodemus adalah seorang terhormat dan bukan orang-orang yang biasa saja. Dengan status demikian, tentu orang akan berpikir bahwa Nikodemus adalah orang yang saleh, yang kemungkinan besar tidak akan menerima hukuman Allah. Namun Yesus berbicara kepadanya mengenai murka Allah yang akan membinasakan semua orang yang tidak percaya kepada Anak Allah. Saudara-saudaraku, Nikodemus yang dapat mengenali Yesus melalui tanda-tanda yang diperbuatnya, ternyata gagal melihat kerajaan Allah yang datang melalui Yesus Kristus. Ia tidak menyadari bahwa yang menjadi lawan bicaranya adalah Sang Raja sendiri, Mesias yang adalah Anak Allah. Ia mengira bahwa lawan bicaranya hanyalah seorang guru, sama seperti dirinya. Sementara murid Yesus tidak ada yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali, kata Yesus kepadanya. Melihat kerajaan Allah berarti beroleh hidup yang kekal. Dan itu biasa terjadi bila orang mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka siapa saja akan menerima hukuman dan kebinasaan. Ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan Yesus memperlihatkan bahwa ternyata atribut keagamaan yang disandang setiap orang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Juga tak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat manusia dapat dibenarkan. Tak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai titel atau sebagai tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan kehidupan kekal. Hanya Yesus yang dianugerahkan Allah kepada dunia untuk mati menebus orang-orang pilihannya. Sebab itu hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus ada murka Allah. Maka berimanlah teguh kepadanya, bukan hanya saat dekat diperbaharui di awal tahun, tetapi juga saat perjalanan hidup kita terasa berat seiring dengan berjalannya waktu dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku, biarkanlah pagi ini kita semua introspeksi diri. Mari berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa, agar kita melihat segala hal yang baik yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena Engkau yang sudah memelihara kami, membangunkan kami pagi ini dan berjumpa dengan firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran berharga yang Tuhan berikan pada kami melalui kehidupan Nikodemus. Tidak selalu apa yang kami tahu, tidak selalu pemahaman akan sabda-Mu, tidak selalu kami memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami melalui sabda-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena ternyata keselamatan yang daripada-Mu adalah hak prerogatif Tuhan yang memberikan kepada setiap orang yang ingin diselamatkannya. Dan jikalau pagi ini ya Tuhan kami menikmati keselamatan di dalam Engkau, itu karena kemurahan-Mu yang membuat kami layak untuk menerimanya. Dan biarlah ya Tuhan kami belajar untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, supaya kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan sabda-Mu, mengenal Dikau lebih dalam, agar kami dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini tentang kebaikan, keselamatan dan kesetiaan Tuhan pada kami, anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu mau berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu ya Bapa yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang berjuang untuk masa depan mereka biarlah Tuhan membuka jalan. Dan anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mencari sekolah atau perguruan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi, biarlah Tuhan yang akan menolong mereka sekalian. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang akan memelihara dan memberkati hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.